Hai, selamat datang di channel Febri Developer. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menginstal ulang laptop. Ini saya akan melanjutkan tutorial dari kemarin, yaitu membuat bootable flash disk. Ini isinya Windows 10 versi 2004 yang telah dibootable-kan di video sebelumnya. Untuk bagaimana cara membuat bootable video, silahkan kunjungi link di atas sini atau sini. Oke, di sini saya akan langsung to the point, langsung menginstal ulang bagaimana cara install ulang dan penting apa yang harus dilakukan setelah install ulang. Di sini saya pakai metodenya GPT. Apa itu GPT dan MBR sudah dijelaskan di video bootable kemarin, silahkan cek juga. Untuk laptop yang akan diinstal ulang, ini laptop saya yang ini MSI GL63, akan diinstal ulang pakai partisi GPT di SSD-nya. Oke, langsung aja. Bahan yang disiapkan itu laptopnya ya pasti. Cari colokan port USB yang setidaknya stabil ya buat install ulang ini, atau yang masih pakem lah. Terus yang kedua, chargernya harus colok ya biar cepat. Nah, yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana Anda tahu cara masuk BIOS di laptop. Untuk laptop ini dia pakai tombol delete. Kalau laptop Asus pakai tombol F2, Lenovo juga F2, Acer F2. Rata-rata kalau nggak F2 delete atau F12 untuk masuk ke BIOS atau ke boot menu. Dan di sini saya akan tunjukkan apa itu secure boot dan kenapa harus dinonaktifkan secure boot. Nah, pertama-tama kita masuk BIOS dulu ya di laptop ini. Di laptop MSI ini sebelum masuk BIOS tancapkan flash disknya dulu ya. Flash disknya tancapkan ke port yang proper ya, saya tancapkan di sini. Terus nyalakan device, nya kan tombol delete. Untuk di MSI ini ya, khusus MSI pakai tombol delete. Terus kalau di Asus F2 ya. Nah, sudah sampai di boot menu ya, ini sudah ada di boot menu ya. Di boot menu ini pilih, kalau di MSI atau di laptop lain pilih dia ada di security, terus ada di menu secure boot. Bentar. Nah, ini kan kondisinya enable, nanti ke disable, terus kembali SC ya kembalinya. Nah, boot. Nah, saya jelaskan dulu kenapa ini harus disable. Karena secure boot ini dia agar bisa meload boot dari luar internal laptopnya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi dia agar bisa meload dari luar laptop, kayak semua kan dari flash disk tadi kan, dia bukan dari dalam laptopnya atau kayak boot menu priority-nya kayak ini pakai SSD untuk sistemnya gitu. Jadi dia harus disablekan untuk secure bootnya, modenya standar aja. Kembali terus untuk agar bisa meload boot ke flash disk, jadi kan flash disk sudah tancapkan. Nah, bagaimana jika agar laptop ini bisa ngebut ke flash disk? Biasanya semua laptop pasti ada menu bootnya. Nah, ini menu bootnya jangan diotak-atik UEFI, ini jangan ya, ditetapkan saja. Nah, yang harus diotak-atik ya, ini ada boot option 1. Nah, ini pasti pakai Windows boot manager Kingston dengan SSD nya. Oke, terus kita klik enter. Nah, untuk yang di boot 1 yang pertama akan di load ketika laptop menyala. Jadi kan kita mau install ulang, jadi kita klik yang ini, yang Toshiba, sesuai nama flash disknya. Kalau pakai Kingston ya Kingston, kalau pakai SanDisk biasanya SanDisk, ini Toshiba memori ya. Klik enter. Nah, untuk partisi 1 dia sudah menggunakan Toshiba trans memorinya. Nah, setelah itu untuk agar bisa masuk ke menu install ulang ya, kita klik save dengan F10. Ini F10 ya, F10. Nah, save configuration. Nah, kita kasih save. Nah, ini dia akan reboot otomatis ke flash disknya. Oke, tadi sudah masuk di instalasi Windows-nya. Sekarang kita akan eksekusi ya. Langsung kita lanjut ke instalasinya. Oke, lanjut. Oke, setelah masuk di bootable Windows 10 nya kan ada pilihan kayak welcome to setupnya gitu ya ini. Nah, untuk language to install lah kita pilih English saja karena yang ada English.
Terus untuk time and currency format pilih Indonesia. Nah, Indonesia. Setelah itu klik next. Seluruh Windows sama, Windows 7, 8 atau 10. Language-nya biarkan, keyboardnya ya US, theme-nya yang diganti menjadi Indonesia. Berlaku di semua setup Windows. Terus klik next. Terus setelah itu pilih install now. Nah, nanti kalau kalian pakai Windows Ori, jadi dia nggak ada pilihannya kalau mau install Home, Pro atau Education atau yang lain. Nah, kalau pakai Windows Ori dia langsung ke halaman sini, halaman Applicate Notice and Lisensi. Kalau laptop belum ada Windows Ori-nya, sebelum menu ini pasti muncul untuk pilihan Windows pakai Windows Pro, Home, Education atau apalah di satu paket flashdisknya tadi ya. Nah, ini berhubung laptop yang saya pakai ini ada Windows 10 Home originalnya, jadi dia langsung auto kepilih yang itu. Terus dia masuk ke Application Notice and Lisensi Terms-nya. Kalau ada di halaman ini, terus klik centang Accept the Lisensi Terms, terus klik Next. Nah, setelah ada di pilihan ini ada Upgrade dan Custom, kita pilih Custom aja biar enak. Nah, untuk di laptop MSI ini, untuk drive 1 ini ya, ada drive 1 dan drive kosong. Nah, drive kosong ini dia ada di partisi hard disk, karena dilihat dari kapasitasnya 1 tera, dan laptop saya ini memang hard disknya 1 tera. Untuk SSD dia kapasitasnya di total 128 GB. Memang benar laptop ini mempunyai SSD 128 GB. Nah, mana aja yang harus di delete dan mana aja yang harus dihapus atau diformat. Nah, pastikan drive-nya sesuai dengan partisi yang ada. Yang banyak ini kalau drive 1 ada sistem, MSR, primary, dan recovery. Nah, semua ini dihapus. Yang ada di drive 1, namanya drive 1 ini ada SSD-nya. Kalau drive kosong ini adalah yang storage kedua saya, yaitu hard disk-nya. Ini nggak usah diotak-atik, nanti datanya hilang semua. Perhatian ya, ini datanya nanti hilang semua. Kalau bingung silahkan DM Instagram saya. Nanti saya jawab kalau bingung tentang masalah ini. Terus kan drive 1 ya, ini kan posisi laptop MSI tipe ini, SSD-nya itu berada di drive 1. Nah, delete semua yang di drive 1, yang partisi 1, terus MSR ini delete, oke. Terus yang primary ini yang simpanan lokal disk C ya delete juga. Yang penting masih di drive 1, karena ini SSD-nya saya pakai OS semua, nggak ada partisi lain. Nah, sudah selesai, sudah ada drive 1-nya, tinggal satu aja, unallocated space. Ini drive 1, drive kosong tidak berlaku di semua laptop ya, ini tergantung laptop kalian memiliki beberapa storage memory. Nah, berhubung saya ini kosong, yang tadi sudah saya jelaskan, kosong itu saya pakai hard disk, yang satunya saya isi SSD. Nah, untuk SSD ini ya 120 GB, gak usah klik new, langsung next aja. Nah, proses instalasi berjalan, kita tunggu sampai selesai. Berhubung ini pakai SSD, cepet kok. Sudah muncul tampilan seperti ini, ya biarkan saja ya, nanti dia akan otomatis restart. Tadi kan kita sudah menginstal Windows-nya. Nah, biasanya kalau si partisi laptopnya masih ke boot 1, nah dia akan kembali ke sini. Nah, bagaimana cara agar dia tidak kembali ke sini? Nah, langkahnya kita matikan laptopnya dengan menekan tombol ini ya, tombol powernya ditekan lama sampai laptopnya mati. Nah, kalau sudah mati, terus kembali ke menu BIOS, nyalakan, terus delete, masuk ke BIOS-nya. Saya kasih tahu lagi, BIOS biasanya F2, F1, escape atau delete. Kadang ada yang F11 dan 12, F10 kadang ada. Oke, nah kan itu sudah menginstal Windows.
Nah, langkah selanjutnya adalah mematikan secure boot. Tadi secure bootnya di menu secure, terus dikembalikan ke enable, terus yang di boot, yang di option 1 kembalikan ke seperti semula, yang di booting harddisk atau SSD yang dipakai untuk bootnya. Kalau sudah selesai, F10 terus reset. Kalau Anda user MSI GL63, kalau mengikuti tutorial ini dengan baik dan seksama, pasti work. GL63 ya ada yang hanya pakai harddisk, ada pakai SSD. Untuk storage itu dipertanggungjawabkan oleh si user yang menginstal ulang, dia menghapus partisi yang mana aja. Nah, kalau sudah ada di menu seperti ini, start with region. Nah, ini juga pasti ya pilih Indonesia, terus yes ya. Setelah pilih Indonesia terus pilih yes. Nah, untuk yang ini di region keyboard ini scroll ke bawah, cari yang US ini ya, US, klik yes, terus ini skip aja. Nah, kalau network ini ya, saya mau pakai kabel LAN. Bentar. Nah, supaya kabel LAN untuk networknya. Oke, saya pakai kabel LAN. Terus klik. Kalau pakai wifi ya kalian masukkan password wifi nya ya. Saya pakai kabel LAN network. Nah, sudah, klik next. Ini install ulangnya saya nyarankan online ya, offline pun juga bisa, sama aja, nggak ada bedanya. Online sama offline nggak ada yang membedakan. Kalau online sih enaknya kadang driver yang dari Windowsnya auto diupdate ya. Nah, tadi setelah laptop tadi akan otomatis restart ya, nggak kerekam tadi karena memperpendek durasi memorinya hampir habis ini. Jadi setelah yang sebelumnya laptop akan restart, sudah saya kasih teks ya di videonya. Nah, kalau sudah masuk di seperti ini, kan ini laptopnya kondisinya online. Nah, kalau online ya masukkan bisa pakai create akun atau email. Saya sih pakai email. Password. Emailnya tadi email Microsoft ya kan, kalau Windows Ori hanya kalian pakai email Microsoft. Ya kita create pin aja biar aman. Kalau user GL63 mengikuti tutorial ini pasti dijamin laptopnya nggak bakalan error. Pinnya nomor saya. Tetap offline akan download. Nah ini sudah masuk menu ini, dan biasanya kalau kalian lihat di teman-teman di menginstalnya offline, ketika di gambar jaringan di menu jaringan tadi, ketika teman-teman klik I don't have network, itu pasti langsung ke menu ini. Nah, setelah masuk ke menu ini, kita langsung klik accept aja, jangan diotak-atik biar otomatis aja. Accept aja terus. Nah, kalau humor device in iOS ini kliknya saja biar enak Windowsnya. Kalau online pasti dia nomor telepon ya, klik X, langsung klik next aja. Nah, untuk backup OneDrive, nah ini berhubung saya OneDrive saya nggak mau terisi ya, jadi saya untuk OneDrive ini saya only save on this PC. Jadi semua file hanya di save di laptop saya aja, nggak usah pakai OneDrive-an, karena nggak suka pakai OneDrive ini varian. Nah,
ada sponsor lagi, Microsoft 365 Note 10 aja. Kalau insya Allah enak gini, ditawar-tawari gitu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Nah, ini wallpaper saya yang lama. Kalau kalian install offline, wallpapernya pakai wallpaper Windows ya, yang biru itu. Ini berhubung saya instalasi online, full online, jadi wallpapernya gambar sepeda saya. Nah, aslinya wallpapernya ini. Nah, dan ini aja wis. Oke, pakai network saya, masih pakai network. Nah, pakai network. Oke, hal apa aja yang harus diinstal untuk laptop baru install ulang gini? Hal pertama harusnya adalah drivernya. Nah, untuk driver ini bisa opsional, kan bisa pakai driver pack, tapi saran saya itu driver bawaan laptopnya aja, atau download di website resmi. Contohnya saya kalau pakai MSI, dia biasanya di drivernya mau kalau sulit ya. Nah, yang pakai di MSI support downloadnya banyak sih. Kalau di Asus ya ada Asus support download juga ada, Acer juga ada, Lenovo juga ada. Kalau saya berhubung sudah memiliki drivernya, saya download drivernya. Nah, berhubung saya sudah download drivernya, nah saya akan install satu persatu drivernya. Pakai mouse, biar enak pakai mouse. Mantap sekali. Oke, untuk driver yang pertama juga harus diperhatikan pastinya ya, driver dari Intel USD. Nah, ini saya pakai Intel USD grafiknya pentingnya. Oke, untuk install driver ini biasanya bisa dilihat di device manager. Nah, masih banyak yang tanda tanya sama displaynya belum ada, kayak Intel HD dan VGA nya, dan ini masih tanda tanya semua. Kalau install offline biasanya tanda tanyanya semakin banyak karena dia belum terinstall. Oke, ini saya install driver dulu ya, ini masih di Intel HD. Ups, error, dia harus pakai yang ini dulu. Nah, tadi salah Intel SD nya ya, tadi Intel SD ini kayaknya buat Gen 7. Oke lah, lanjut ya, kita nanti akan saya videokan setelah selesai install drivernya. Nanti ada aplikasi khusus lagi yang harus diinstal. Oke. Jika teman-teman sudah menginstal drivernya semua, pastikan di device manager ini tidak ada yang masih tanda pentung ya, tanda warning. Nah, untuk displaynya juga sudah terbaca semua, nggak ada yang pentung atau warning. Kalau sudah ya restart. Nah, untuk laptop MS ini ada khusus programnya ya, kayak program dari Windows Store. Jadi Windows Store mungkin hanya menginstal Intel HD grafiknya sama Nvidia Control Panel. Nah, sekarang untuk pengguna laptop MSI yang sama seperti tipe saya, yaitu atau MSI yang tipe lain atau MSI family, Dragon family, kayak GS, GT, GE, GP atau GL yang saya pakai ini, jangan seri bawah, ada GF lagi, jangan seri bawah banget tambah GF. Ada MSI Bravo, mungkin software ini penting harus diinstal ya. Sebentar, saya restart dulu ini. Oke, dari sudah restart langsung muncul update baru banyak, download aja. Terus software yang penting ya buat MSI software itu yang ini, buka store, ini wifi nya trafiknya
1 Mbps padam naik kedua. Oke, cari MSI gitu aja di Install, cari MSI. Wah, ini tunggu juga paling lama. Intel SD graphic. Oke. Nah, yang penting itu ini ya MSI. Kalau Dragon Center nggak usah sih, kalau Dragon Center dia sudah ada Dragon Center yang ini. MSI ini wajib ya. Ya, Dragon Center ini sudah oke. Kalau sudah nah, kalau Dragon Center sudah ada semua. Yang penting itu nih 3 Naimic, driver App Center sama MSI Helpdesk. Kita install Helpdesk dulu. Kalau MSI ini penting ya. Terus ada driver App Center, install juga ya, langsung install. Terus sama Naimicnya penting ini buat audio softwarenya. Kalau MSI Dragon Center yang ada di Windows Store ini hanya support untuk Gen 9 ke atas ya, hanya mentok di GF9RC kayak yang Dragon Center yang ini. Kita lihat di menu downloadnya. Oke, masih starting. Oke, yang penting adalah MSI Helpdesk, MSI Driver App Center sama Naimic. Nah, ini sambil menginstal updatean dari laptopnya. Ini adalah software penting harus diinstal. Software ini bisa di-download di deskripsi di bawah. Nah, ini saya punya master flash disk lengkapnya ini. Oke, software pertama yaitu WinRAR. WinRAR sudah ada di deskripsi, silahkan di-download langsung ke Google Drive itu. Download di website juga bisa. Oke, setelah WinRAR ya, terus ada yang namanya DirectX. Nah, DirectX juga setup juga ya, DirectX ada di bawah. Di deskripsi ada zipnya DirectX, tinggal download terus buka yang desktop. Nah, ini ada 4 software yang penting ini ya setelah install ulang. Jangan install aplikasi lain dulu sebelum install ini. Nah, ini DirectX ya, penting nih. Ini masih starting download. Nanti aja install. Nah, setelah tadi DirectX ini ada software ketiga yaitu Microsoft Visual C++, ada di deskripsi yang lengkap ya. Caranya gini agar bisa install semuanya. Kan ada ketika di download tadi ada yang namanya install.bat. Nah, ada install.bat, install all.bat ini ya. Klik kanan, run as administrator, yes. Jadi dia akan menginstal semuanya otomatis, tinggal ditunggu aja. Ini dia otomatis ya, 2005, 2000 sampai 2017 kayaknya. Ini ada 3 software penting ya, ada DirectX, WinRAR sama Visual C++. Karena WinRAR sih fungsinya buat membuka file RAR, tapi itu penting sih. Klik finish ya, DirectX nya sudah selesai, klik finish. Nah, tunggu yang ini dulu. Nah, software keempat ini opsional ya. Nah, ini sudah yang C++, klik enter aja. Bentar. Nah, ini software keempat adalah software yang opsional yaitu Net Framework 3.8. Nah, ini juga bisa diinstal juga tidak ya. Ada di deskripsi juga, ada yang Windows 8, 81 dan 10 pastinya. Kalau dibuka sih ya ada yang ini, yang EXE nya pastinya yang diinstal. Oke, instalasi software ini sudah selesai semua. Kalau MSI tadi ya, yang tadi itu ya, kayak softwarenya yang Naimic sama MSI Helpdesk sama MSI Driver itu penting. Sama Dragon Center ini biasanya include di website. Untuk yang laptopnya sama seperti saya, untuk drivernya ada di deskripsi.
Jadi adalah bagaimana cara install ulang di laptop MSI ini, atau laptop yang lain juga sama metodenya. Dan ada 4 software penting yang harus diinstal, dan 1 paket software yang penting itu adalah driver laptop sendiri-sendiri. Kalau ingin request driver silahkan di kolom description, saya akan jawab dengan driver sesuai dengan tipe notebook yang teman-teman miliki. Tinggal komen aja. Untuk 4 driver yang penting itu tadi adalah yang penting WinRAR, terus Microsoft Visual C++, ada DirectX, dan .NET 3.5 untuk Windows 10, 8, dan 8.1. Tadi opsional, bisa diinstal juga bisa tidak untuk .NET 3.5, tapi otomatisnya sih di bawah update. Oke, terima kasih sudah menonton video yang saya ulang ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Febri Developer, dan share video ini agar teman-teman kalian yang ingin menginstal ulang laptopnya sendiri bisa menginstal sendiri. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua link sudah di deskripsi untuk paket-paket untuk aplikasi 4 software penting. Oke, bye-bye.